There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, murah rezekinya. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia ya tentunya. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku, ikutin terus ya, jangan di skip-skip. Hari ini aku mulai kegiatan aku dengan refill beras. Aku tadi baru beli beras ya. Tapi maaf ya, refillnya tuh nggak estetik kayak video kalian. Aku tuh naruh beras tuh cuman di sini doang karena aku memang belum beli tempat beras yang khusus gitu. Aku taruh di dalam toples gini aja. Dan aku tutupin sama nampan cuman gitu aja. Kadang di bawahnya tuh aku tutupin juga pakai si karung berasnya. Nah, ini tadi aku ada belanja tempe juga sama beli kelapa. Sebelum aku memulai aktivitas, aku mau masak nasi dulu ya, karena ini tuh adalah aktivitas di pagi hari. Nanti takutnya selesai masak malah nasinya belum masak. Aku tuh kebiasaan kayak gitu ya teman-teman, selesai masak nasinya belum masak. Makanya pagi-pagi sebelum aktivitas tuh aku selalu mendahulukan untuk masak nasi. Kalau kalian bangun tidur, apa nih duluan yang kalian kerjakan? Masak nasi atau beberes? Kalau aku masak nasi dulu ya, baru deh aku memasak dan beberes lain-lainnya. Oh ya, hari ini kalian lagi ngapain nih nontonin video aku? Aku tuh sekarang tuh masih semangat-semangatnya nih untuk upload video ya teman-teman. Lagi semangat-semangatnya untuk bikin video. Pokoknya aku tuh lagi semangat terus untuk nyetok video. Walaupun sebenarnya viewers aku tuh menurun drastis ya, tapi di sini tuh kayak uji aku tuh dicoba gitu ya, kekonsistenan aku dan kesabaran aku tuh lagi diuji. Jadi karena aku lagi diuji, aku harus bisa melawan ujian itu dan akhirnya aku bisa menang. Kalau kita lagi diuji, jangan makin down ya teman-teman. Justru kalau kita diuji, kita tuh harus menantang dan kita tuh harus lebih gesit lagi dan makin semangat. Karena kalau kita berhasil melewati ujian itu, maka akan naiklah derajat kita. Itu sih sepengalaman aku. Karena setiap apa yang aku lakukan dan setiap apa yang aku dapatkan, aku akan melalui banyak ujian dulu ya, nggak instan. Kalau mau memulai apa-apa tuh memang harus diuji dulu. Makanya aku nggak akan gentar walaupun diuji segini kali. Kenapa aku bilang segini kali? Kalian bisa lihat viewers aku banyak banget menurun dan pendapatan aku juga menurun gitu ya teman-teman. Tapi ya bagaimana, namanya kita tuh nggak bisa memutuskan dan mentakdirkan bagaimana kitanya gitu ya kan. Yang penting kita tuh usaha. Untuk takdir itu kita serahkan saja sama Allah. Untuk rezeki juga Allah udah atur. Jadi tugas kita tuh hanya menjalankan, berdoa dan berusaha. Nah, kita kembali ke video. Hari ini tuh selesai masak nasi, aku lanjut mau masak tempe dulu ya. Hari ini aku cuman masak sambal tempe doang ya teman-teman, karena aku tuh males banget masak karena Pak suami tuh jarang banget makan di rumah. Paling ini masak buat anak-anak aja. Anak-anak aku tuh kalau udah dimasakin sambal tempe aja tuh udah cukup ya, nggak perlu pakai sambal. Maksudnya nggak perlu pakai kuah-kuah atau sayur lain. Udah ada sambal tempe mah udah cukup. Walaupun aku masakin banyak-banyak,
banyak, mereka tetap akan makan sambelnya doang gitu. Mereka nggak pencinta sayur. Tapi kalau aku bikin sayur gulai dan ubi tumbuk, nah baru deh. Cocok banget ya sama tempe. Cuman aku belum punya lumpangnya nih teman-teman. Aku tuh pengen beli sih, cuman memang belum ada nemu kayu yang cocok gitu untuk lumpangnya. Kemarin tuh ada sih, aku lihat di tempat aku beli sapu kemarin, cuman kayunya tuh kurang bagus, udah retak-retak gitu, makanya aku nggak jadi beli. Padahal aku udah lama banget nyari ya, nggak nemu lagi deh, pokoknya kayak kayu yang ada di kampung dulu. Mungkin kayu kota kayak gitu ya teman-teman, retak-retak gitu, jadi aku nggak mau beli. Nanti deh kalau aku pulang kampung, aku mau beli di kampung aja, karena kalau di kampung tuh bisa nempah ya. Di sana tuh banyak banget kayu yang bagus-bagus. Oke, kita kembali lagi ke video. Di sini aku goreng tempenya ya, teman-teman. Ini tuh aku beli tempe tadi 6.000 ya, dapat banyak banget. Makanya aku masak semua aja. Karena paling ini bisa untuk sarapan pagi dan makan siang. Hari ini tuh aku masak untuk sarapan pagi dan makan siang aja ya. Untuk makan sore nanti aku bakalan masak lagi biar ada vlog aja. Aku lagi semangat-semangatnya ya, teman-teman. Jadi maklum agak lebay. Nah, di sini tuh tempe aku tuh aku goreng tipis gitu ya. Aku potong kecil-kecil tipis, nggak aku campurin apa-apa ya, cuman tempe aja. Tadi niatnya tuh mau dicampur teri, tapi ternyata di sana di warung sayur tuh nggak ada teri. Adanya tuh teri yang besar-besar. Kayaknya nggak nyambung deh kalau sama tempe. Makanya aku nggak beli tambahannya. Mau aku tambah sama kentang juga nggak bakalan cocok ya, karena menurut aku kentang itu lebih cocoknya sama teri juga. Jadi ya udah deh, aku pakein tempe sendiri aja. Gak apa-apa ya tempenya kesepian. Nah, ini adalah trip kedua untuk gorengan tempe aku. Jadi ini tuh gorengan terakhir ya. Jadi setelah ini tinggal disambel, udah siap deh. Aku tuh kalau masak saset-saset aja ya, nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu banyak cengkunek. Yang penting itu enak, itu aja udah cukup. Nah, ini di sini aku mau chopper untuk si cabenya. Aku cuman pakai bawang merah, bawang putih, dan cabai merah dan tomat. Nah, di sini aku nggak nampakin pas waktu nyoper ya, takut durasinya kepanjangan. Lanjut di sini aku mau nyambel dulu. Ini sambalnya tuh manis ya teman-teman, banyak tomat gitu karena anak-anak aku tuh sukanya sambal pedas manis. Kalau sambalnya pedas mereka tuh nggak akan suka. Nah, di sini aku tambahin bumbu-bumbu kehidupan seperti gula, garam, dan Royco. Aku pakai Royco ya teman-teman. Aku nggak pernah pakai micin karena nggak tahu aja, pakai masaku juga nggak cocok, pakai Ajinomoto juga, pakai sasa apa lagi. Yang paling cocok tuh aku tetap di Royco ayam. Kadang-kadang aku suka pakai kaldu jamur, cuman sekarang kaldu jamur aku lagi habis, jadi aku pakainya Royco ayam. Nah, ini tempe aku udah aku masukin ke cabenya, lanjut aku udek-udek dan udah jadi deh. Gampang banget kan bikin sambal tempe ini, makanya tuh aku nggak terlalu menjelaskan tutorial buat tempe ya. Mungkin kalian udah bosan lihatin aku masaknya tempe terus ya teman-teman. Karena memang menu favorit anak-anak aku tuh adalah tempe, jadi aku tuh sering masak tempe. Nah, ini dia tempe balado kesukaan anak-anak aku udah jadi. Oke, lanjut. Di sini aku tadi kan ada beli kelapa. Jadi kelapanya ini mau aku kukus. Kenapa aku kukus? Karena mau aku bikin jadi cemilan. Cemilan apa sih kok pakai kelapa? Nah, di sini aku juga kasih garam. Ini tuh adalah cemilan yang gimana gitu. Udah tahu lah ya. Aku di sini mau buat cenil ya, teman-teman, karena anak-anak aku tuh pengen makan cenil. Kemarin tuh kami beli cenil jadi kurang gitu, karena kan kalau beli dapatnya dikit. Makanya aku milih bikin. Kalau bikin kan dapatnya banyak. Kebetulan di rumah tuh alat-alatnya lengkap ya kalau untuk buat cenil doang. Makanya aku buat sambil nunggu si kelapanya masak atau kelapanya tuh hangat, biar kelapanya tuh awet ya kalau dikukus gitu, nggak bau apek. Di sini aku mau jemur pakaian yang udah aku cuci kemarin sore. Aku kalau nyuci baju kemarin sore ya teman-teman, baru paginya aku jemur karena biar nggak riweuh aja pas di pagi hari.
Alhamdulillah cuacanya tuh panas terik banget. Ini tuh masih pukul 8 pagi gitu loh. Tapi panasnya udah jeplak ya, udah cetar membahana. Wah, aku salpok banget karena aku ternyata belum matiin lampu depan sampai kedap-kedip gitu ya di kamera. Nah, di sini aku jemurnya nggak pakai anger ya teman-teman, cuman aku gantung-gantung aja. Karena kenapa? Alhamdulillahnya pakaian aku tuh dikit doang ya. Kalau aku rajin nyuci tuh pakaian nggak perlu digantung pakai anger, cukup dicangkut-cangkutin gini aja. Jangan salpok ya sama si adik yang belum mandi. Nah, di sini setelah selesai menjemur, aku lihat kelapa aku udah mulai masak nih, udah panas gitu ya. Lanjut aku sisihkan. Di sini aku mau buat adonan untuk cenilnya. Nah, aku buatnya nggak banyak-banyak ya, dikit-dikit aja. Nah, di sini aku pakein tepung kanji 10 sendok aja, karena banyak-banyak juga takutnya nanti nggak habis ya, jadi mau bazir. Lalu aku tambahin tepung roti 10 sendok juga. Kalau bikin cenil ini tuh 1:1 ya teman-teman, karena nanti kalau kita kebanyakan kanjinya jadinya kenyal. Kalau kebanyakan tepung terigunya jadinya keras, jadi kita tuh harus seimbangin aja. Aku di sini kasih 2 sendok gula ya teman-teman, biar rasanya tuh agak manis, biar ada rasanya gitu ya untuk si cenilnya. Aku tadi juga kasih garam. Kalau mau adon cenil itu pakai air hangat ya atau air panas ya teman-teman, karena biar adonannya itu nggak tahu kenapa, karena itu diajarin sama mamaku dan aku juga lihat di tutorial YouTube masak-masak tuh, kalau mau ngadon masakan cenil tuh ya pakai air hangat atau air panas. Nah, di sini tuh kalau ada salah dalam pembuatan aku minta maaf ya, karena aku tuh nggak terlalu mahir untuk memasak seperti ini atau bebikinan. Ini tuh pinter-pinternya aku aja. Yang penting rasanya enak, yang penting anak-anak aku suka. Kalau kalian lihat salah maaf ya, dan kalian bisa kasih saran di kolom komentar. Nah, untuk adonannya di sini aku bagi menjadi 3 ya teman-teman, karena nanti mau aku bikin warna 3 warna. Aku kasih warna kuning. Ini warna kuning apa merah sih? Tapi dibacanya tuh orange. Nah, di sini aku juga kasih warna hijau. Lanjut aku aduk-aduk. Ini tuh sebenarnya agak lengket gitu ya untuk adonannya. Padahal kalau kita bikinnya tuh seharusnya nggak lengket gini, nggak tahu deh salahnya di mana. Tapi ini tuh enak banget kok untuk rasanya. Rasanya tuh pas banget, nggak keras dan nggak terlalu kenyal. Nah, di sini sudah mulai pembentukan. Aku tuh mau bikin cenil untir ya teman-teman. Kalau di tempat kalian tuh namanya cenil apa sih? Kalau aku bilangnya tuh cenil untir. Nah, ini tuh aku untir-untir seperti ini. Tapi sebelumnya tangan aku tuh udah aku kasih minyak ya, biar dia tuh nggak lengket. Ini tuh adalah makanan khas gitu ya, nggak tahu deh makanan khas mana, tapi ini tuh enak banget ya teman-teman. Ini tuh favorit anak-anak aku. Kalau anak-anak aku bilangnya tuh bubur cacing karena bentuknya kayak cacing kali ya. Nah, ini kelapa yang udah aku kukus tadi tuh aku taruh di wadah yang lebih besar agar nanti pas cenilnya masak tuh mau aku langsung gawirin aja. Di sini aku punya gula merah ya, dan ini tuh gula merahnya tuh cuman 1 buletan doang. Ini tuh udah cukup lah pokoknya. Lanjut di sini aku angkat untuk cenilnya. Ini udah masak ya karena udah pas banget rasanya. Warnanya warna-warni ya teman-teman, tapi kok kayaknya kelihatan banyakan warna hijau ya. Nah, di sini tuh aku lanjut masak sausnya. Sausnya ini tuh gampang banget ya, cuman pakai gula merah. Ini tuh dilarutkan sampai betul-betul larut dan pecah gitu ya. Kalau kalian mau cepat, kalian bisa hancurin dulu. Nah, ini setelah tiris untuk cenilnya langsung aku gaurin ke tepungnya. Ke kelapanya maksudnya ya teman-teman. Maaf ya kalau aku dubbingnya berselemotan atau belepotan. Nah, ini tuh tujuannya biar enak aja gitu, biar dia tuh nggak nempel-nempel sama temen-temennya. Cuman kalau kalian nggak mau belum disatuin juga nggak apa-apa kok. Nah, ini aku larutin 1 sendok tepung maizena, lanjut aku masukin ke dalam gula merahnya. Ini tuh tujuannya biar rasanya tuh agak kental gitu ya untuk si bumbunya atau si kuahnya.
Oke, ini cenil aku udah jadi. Ini tuh anak aku udah pada nggak sabar nungguin si cenil buatan aku. Ini rasanya enak banget. Kalau kalian mau coba, kalian bisa lihat resepnya di tutorial YouTube yang lain ya. Kalau kalian nggak ngerti dengan penjelasan aku tadi. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video aku. Jangan lupa pantengin terus video aku yang akan tayang setiap hari ya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.